rahing awik namastu purnama sidam. Anenggih menika to adeging kedatoning swarna dwipa ya ing tanah Jawa ing nalika semana lagi ngancik jaman kencana. Para ratu lan kawula samya manunggal dadi sajuga samya manembah mring Hyang Sukma. Sesaji miang upacara agung gili gumanti tanpa kemba temah sang Hyang Jagat Girinata dawuh mring para Jawata. Kinen yasa gamelan Lokananta. Kalau bagi saya gamelan itu adalah bisa dikatakan instrumen, bisa dikatakan sebagai sumber bunyi. Artinya tergantung penyikapan kita. Sesuatu yang mempunyai roh luar biasa. Sehingga ketika saya lahir, saya sudah terbiasa mendengarkan gamelan. Kemudian saya belajar tidak hanya sekedar mengenal gamelan, kemudian mengerti gamelan, tapi saya juga mempelajari tentang bagaimana cara teknisnya, kemudian penyatuan rasa, karena gamelan tidak bisa lepas dengan rasa. Alat musik Jawa yang bisa digunakan untuk memainkan atau untuk mengiringi lagu-lagu. Gamelan itu sepengetahuan saya sangat jarang yang memiliki, sehingga budaya-budaya merupakan budaya Jawa itu perlu diekspos, perlu ditekankan bahwa harusnya belajar dari anak mulai cilik sampai orang besar perlu belajar. Gamelan Jawa itu penting. Pentingnya apa? Harmonisasi segala macam ada di dunia gamelan itu. Ini adalah alat musik yang dibuat bukan tanpa pemikiran oleh leluhur kita, dan ini sangat luar biasa. Di dalam zaman Jawa kuno itu istilah itu sudah ada, yaitu dengan tabeh-tabehan. Tabah itu tabuh itu pukul, sesuatu yang ditabuh. Itu kan tidak menunjukkan individu instrumen musik sendiri-sendiri, tetapi berbarengan ditabuh, dibunyikan, itu tabeh-tabehan. Ada juga dengan istilah gambel itu gamelan, sesuatu yang dipukul juga, akhirnya menjadi istilah gamelan. Gamelan berasal dari kata gamel, yang dalam bahasa Jawa artinya memukul atau menabuh. Kemudian diikuti akhiran an yang menjadikannya sebagai kata benda. Sedangkan istilah gamelan mempunyai arti sebagai kesatuan alat musik yang dimainkan bersama. Gamelan yang lengkap mempunyai kira-kira 72 buah alat yang dapat dimainkan oleh wiyoga dengan disertai 10 hingga 15 pesinden. Adapun instrumennya yang hingga saat ini cukup sering dimainkan bersama antara lain kendang, bonang, kenong, gethuk dan kempiang, kempul, suwuan, gong, gender, gambang, dan masih banyak instrumen lainnya. Saya kira fungsi kalau dari zaman dulu untuk upacara. Kemudian sekarang itu juga masih untuk upacara, tapi juga sebagai perekat sosial. Di dalam prasasti itu ada seni yang memerlukan bunyi gamelan itu seperti seni wayang. Gamelan itu kan bisa menjadi orkestra mandiri gamelan, tetapi kita harus ingat juga ketoprak itu garingan juga boleh, tetapi akan nges lagi kalau ada gamelannya. Wayang itu dalang jemblung boleh, tetapi dia wayang kulit ini akan menjadi hebat jika ada gamelan.
gamelan diciptakan oleh orang Jawa yang kebetulan berbudaya agraris ya. Di situ ada semangat kolaboratif, kemudian ada teamwork, kemudian ada harmoni. Memang lahir di Jawa, itu pun masih tanda tanya apa benar gamelan itu lahir di Jawa. Kalau kita lihat sejarah panjang, ada gong awalnya dari Cina, gamelan kan berasimilasi. Gamelan itu kan berasimilasi. Dari beberapa data di dalam prasasti dan juga dalam data vektorial yang berupa relief, itu tidak harus ditafsirkan bahwa semua gamelan itu berasal dari India. Jadi itu harus benar-benar kita tafsirkan itu berasal dari Jawa. Karena apa? Karena juga dikuatkan oleh hipotesis yang dikemukakan oleh sarjana Belanda bernama Dr. Brandes yang mengatakan bahwa ada 10 butir kebudayaan yang asli Jawa, bukan impor dari luar. Di antara 10 itu yang disebut gamelan. Abad ke-8 itu sudah mulai diketahui lewat relief Candi Borobudur dan beberapa candi lainnya. Kalau di Candi Borobudur ada orang yang menabuh saron, gambang gitu. Jadi dengan data tersebut, jadi gamelan tidak diragukan lagi bahwa gamelan memang berasal dari Jawa. Apa yang dilukiskan di dalam relief itu bukan imajinasi, tetapi betul-betul ada di dalam kehidupan masyarakat. Karena ada bukti-bukti seperti di dalam prasasti. Karena prasasti ini bukti yang sangat-sangat konkret tentang kehidupan yang fakta pada zaman dulu. Pengaruh pola pikir Eropa terhadap gamelan mulai sangat terasa pada awal abad ke-20, yaitu munculnya pengenalan notasi pada musik gamelan. Sejak itu, golongan elit Jawa menggunakan notasi gamelan untuk melegitimasi status gamelan sebagai high art atau seni adiluhung. Pelegitimasian status gamelan sebagai seni adiluhung menjadikan gamelan setingkat dengan status musik Eropa. Saat itu, gamelan berkembang pesat. Bahkan seniman gamelan dan tari di zaman itu sudah diundang ke luar negeri. Pada tahun 1879, ensemble gamelan profesional pertama diadakan di Eropa di kota Arnhem, Belanda. Pada masa tersebut, para musisi yang diundang harus berlayar selama berbulan-bulan untuk sampai di Eropa. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa gamelan telah memiliki popularitas sejak dahulu. Wow, toh nalika semono ing tanah Jawa gamelan tansaya wuwuh angrembaka. Wiwit saka ing kutha nganti tekan desa ngadesa. Wiwit saka upacara adat nganti upacara pahargyan prasasat kabeh nganggo piranti gamelan. Gumuruh swaraning gamelan ngebeki ngantariksa. Selain sebagai sarana perekat sosial dan sebagai sarana hiburan, baik dalam pertunjukan wayang dan tari, gamelan juga berfungsi sebagai gamelan upacara yang hanya digunakan untuk mengiringi upacara kehormatan, kenegaraan, dan upacara adat tradisional dalam lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Bahkan dalam perkembangannya, gamelan digunakan sebagai sarana dakwah, khususnya dalam agama Islam, seperti yang dilakukan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Gamelan juga banyak digunakan sebagai pengiring dalam acara syukuran, panen desa, ruatan, hingga ke acara midodareni dan temu pengantin.
Banyak dipakainya gamelan dalam berbagai acara mencerminkan bahwa keindahan gamelan yang keluar dari berbagai instrumen dalam fungsinya masing-masing semuanya saling melengkapi sehingga menimbulkan suara yang menenangkan dan menarik bagi para penikmatnya. Gongso iku urip ing sajroning kalbu sinebut gamelan kinarya rabuk nurani bisa dadi tuntunan ingkang sanyata. Dalam hal tertentu siapa yang menggunakan gamelan biasanya juga olah rasa, kehalusan budinya itu juga terbentuk juga. Dalam hal ini berarti posisi gamelan bisa membentuk karakter orang Jawa itu sendiri. Ketika bermain gamelan, kita lepas status sosial itu. Kita tidak di situ tidak ada misalnya nggak peduli yang ngendang itu agama apa atau bangsa mana, tetapi ketika dia memegang kendang yang pada mereka diikuti oleh gender, saron dan berikutnya itu. Masyarakat itu kan ibaratnya gamelan, masyarakat macam-macam jenisnya. Tetapi kalau yang berbeda macam-macam itu hidup secara bersamaan dalam satu tujuan, itu mesti akan kehidupan itu akan baik seperti gamelan itu. Coba gamelan itu disuruh dibunyikan menurut semaunya saja, kan tidak enak didengar. Demikian juga di dalam kehidupan masyarakat. Kalau disuruh seenaknya sendiri, juga tidak bisa kita nikmati kehidupan masyarakat. Pandangan hidup gamelan ini tidak hanya terbatas pada pandangan hidup orang Jawa, masyarakat Jawa, Nusantara, tetapi dia berpotensi besar untuk menjadi pandangan hidup seluruh dunia. Karena apa? Sikap egaliter, saling menghargai, masuk dalam irama yang selaras, serasi, seimbang, itu ada di dalam gamelan. Sehingga sebagai pandangan hidup orang di dunia ini, saya kira itu akan sangat mungkin berbasis gamelan. Apa toh? Aku ki nek gagas anakku jan wis blas saiki bapakne wis pinter nabuh gamelan. Anake blas ora mudeng. Saiki senenge malah musik-musik barat. Awake kebak tato, irunge ditindik, lambene ditindik, udele ditindik. Saking jengkel kuwi takon tindik mripate. Nek malah ra weruh kuwi kok ya. Karepku ngono ya ngono, trukne ya sing berprestasi ngono lho. Mbok ya ngerti nek leluhure iki wong hebat ngono lho, kok nganti gamelan kowe ora kenal. Ya ora apa-apa Kang Gareng, sesuk ki ana mangsane. Mangsane apa? Nek aku gagas kaya ngono kuwi tok, nek nganti anakku wis ora kenal gamelan, cah-cah nom saiki ora kenal gamelan. Sesuk sapa 20 tahun
selawe tahun kepungkur sesuk sing arep ndemok gamelan yo sabar. Sabar Kang, sabar. Ada perubahan budaya di kalangan anak muda sendiri karena sejak awal memang sudah ditargetkan sebagai pasar, maka yang berkembang adalah konsumtifnya. Sehingga itu kehilangan misalkan tekun, budaya-budaya tekun, detail, kerja keras, disiplin, kemudian menghargai akurasi, kecermatan, yang semua itu adalah prasyarat dasar yang harus dipenuhi untuk mengapresiasi gamelan. Ketika itu hilang, maka nggak akan bisa itu mengapresiasi lagi gamelan itu. Saya selalu prihatin kalau sampai anak-anak muda, kemudian teman-teman sebaya saya kok dalam tanda kutip misalnya memandang sebelah mata pada gamelan, padahal gamelan itu sebuah arena, sebuah gelanggang tempat kita itu bahkan mempertaruhkan diri kita di dalam hal memetik nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu sekarang terjadi ironi kan, justru generasi muda orang Jawa sendiri mengalami keterasingan, teraliniasi dengan miliknya sendiri atau budayanya sendiri ya, gamelan itu. Di era globalisasi ini, banyak bermunculan musik barat seperti musik hip hop, musik jazz, rock, dan musik-musik modern lainnya. Musik modern ini tampaknya memiliki dampak yang cukup kuat pada anak muda yang terkesan mulai meninggalkan gamelan akibat tersingkir oleh kebudayaan luar. Ini perlu waktu khusus untuk ngerti maksud gamelan. Sementara yang berkembang saat ini kan kita adalah dunia instan. Bagaimana supaya kita tuh cepat, apa cepat. Makanya itu pun juga berkembang pada komunikasi. Ya, komunikasi yang verbal, yang cepat itulah ya maka yang akan cepat ditangkap dengan orang gitu. Kalau dibandingkan dengan musik pop itu memang agak mengalami kekalahan gitu ya dikatakan itu. Tapi sebenarnya kalau eksistensinya di satu konser itu sebenarnya tidak kalah. Gamelan juga dikemas dengan anak zaman sekarang mungkin juga akan tertarik. Soalnya kan kita melihat dengan teknik gamelan yang dia menabuhnya dengan cara seperti dahulu masih dengan diam kemudian seperti itu. Ya saya yakin untuk anak muda kurang begitu tertarik karena dia hanya melihat sesuatu yang monoton. Mungkin kalau dilihat seperti gamelan anak-anak sekarang yang sudah main dengan teknis dia berdiri, kemudian ada komunikasi dengan penonton gitu. Mungkin itu akan lebih menarik lagi. Ya, saya akhirnya menempatkan gamelan sebagai sumber bunyi. Posisinya seperti halnya kalau batu, kalau air, kain, plastik, kemudian kayu, apapun yang mengeluarkan sumber bunyi, saya anggap posisi gamelan sama dengan itu, seperti itu. Sehingga saya berhak melakukan bebas semau saya sejauh ketika berkarya itu tahu bagaimana menempatkan hal itu sebagai produk kreatif gitu. Kecenderungan ini yang nampaknya menjadi salah satu faktor bermunculannya musisi dan grup musik yang mengembangkan kolaborasi antara gamelan dan musik modern. Bagaimana saya mengambil hip hop itu dari luar rohnya, tapi saya tetap memakai dengan nuansa Jawa. Makanya saya berusaha untuk menyatukannya, kemudian saya mengambil rohnya, spiritnya dari hip hop dari luar negeri, kemudian saya membuat sendiri dengan cara Budi atau dengan cara KM7 yaitu bernuansa keindonesiaan. Bahwa gamelan ternyata bisa serawung, bisa menengok ke kiri kanan, ternyata di sana ada dangdut, di sana ada pop, di sana ada jazz, di sana ternyata bisa berjumpa dengan genre yang lain gitu. Hal tersebut sebagai salah satu upaya
pelestarian gamelan dalam bentuk kreativitas lainnya yang diharapkan tidak meninggalkan kearifan lokal. Dulu pernah ada yang mengatakan bahwa gamelan telah mencapai puncaknya. Saya kira saya nggak setuju seperti itu. Karena apa? Selama manusia masih punya nafas, manusia masih punya kegelisahan, terutama pelaku, saya kira gamelan akan melakukan perubahan dari tahun ke tahun dan sampai kapanpun seperti itu. Harus dimaknai sebagai kemampuan kebudayaan Jawa untuk bertegur sapa dengan budaya manapun. Dan itu menandai bahwa orang Jawa itu hebat. Jadi jangan dikatakan itu sebagai perusakan gamelan, enggak. Itu pengembangan, bukan perusakan. Karena sesuatu yang akan lestari kan jika dikembangkan dan dimanfaatkan. Tapi tetap menunjukkan daya tawarnya. Jangan hubungannya itu tidak saling merendahkan atau saling mengontrol atau didominasi, tapi ya setara. Kalau pencampurannya itu tidak menggunakan pakem yang ada di gamelan maupun pakem yang ada di dalam musik, itu nanti hasilnya pasti hanya merusak pola-pola yang sudah dimiliki dari kedua kubu tadi. Gamelan itu bukan semata-mata fisik, itu spirit, itu roh, itu inner, itu karakter. Kebudayaan itu selalu bersentuhan, terus yuk kocok, metu kebudayaan baru, kocok. Sebaiknya kalau saya, tapi bukan syarat yang mengikat, sebaiknya teman-teman yang ingin mengembangkan dan mendialogkan gamelan dengan musik-musik jenis lain, itu kuasai dulu kaidah-kaidah dasarnya gitu. Tetapi kalaupun terjadi misalnya ada teman-teman muda kita yang memang belum menguasai tapi sudah mencoba, ya biarkan saja menurut saya. Karena mereka toh nanti akan sampai pada, saya yakin, akan sampai pada kebuntuan-kebuntuan kreatif. Ketika kebuntuan kreatif itu muncul dan menghadang mereka, itu niscaya mereka akan kembali ke akar, kembali ke sumber. Toleh nolo garing. Piye kabare anakmu? Nggih, Pak. Pangestune Bapak Semar sakniki anak kula sing gembyang ngoten niku pun gelem sinau ajar gamelan. Nggih nadyan to sinau gitar dicampur kali saron, sinau alat musik dicampur kali gamelan ning sakniki pun bali. Nggih nadyan to tesih tindikan tesih tatunan. Wingi pas bocah turu kula setip tatune kok ora ilang nggih, Pak. Ya ora ilang Tole. Tak kandhani Tole. Sing jeneng bocah kuwi anggere isih goleki jati dirine mesti klambrangan sak baran-baran. Ning mengko anggere bocah mono wis kepentok, wis jeleh, mesti bakale bali mulih nyang omahe Tole. Saya optimis gamelan tetap akan ada. Kalau sampai gamelan hilang, itu berarti orang Jawa akan hilang. Yang tidak hilang adalah semangat. Tuh, wujudnya iso berubah macam-macam. Ini semangatnya ra iso hilang. Enggak bakalan. Orang Jawa enggak bakalan meninggalkan karakter Jawanya. Ketika gamelan secara fisik tidak ada, tetapi roh gamelan, kumandang gamelan itu tetap akan terus ada, sehingga bagi saya kiamat besar gamelan itu tidak akan terjadi. Dilihat dari riwayatnya, gamelan itu kan kemudian menjadi identitas budaya Jawa. Tidak mungkin sebagai identitas itu akan hilang seluruhnya. Karena orang yang kehilangan identitasnya itu sama saja nanti menjadi orang gila.
pelestarian gamelan itu memang sesuatu hal yang memang harus kita lestarikan, dan klasik itu biarkan ada. Karena klasik itu seperti itu, ya berarti dia sudah punya ranah sendiri. Masa lalu selalu aktual. Jadi sebagai satu referensi, berpikiran ke depan. Kita harus selalu berkarya dan selalu optimis bahwa gamelan sebagai identitas kita itu bisa menembus berbagai segmen dan bisa serawung, bisa blended dengan mereka. Dengan menyadari bahwa secara historis itu gamelan sudah ada sejak zaman dulu dan ini riwayatnya sudah begitu panjang, maka saya berharap supaya kebudayaan tentang gamelan itu akan tetap hidup lestari sampai kapanpun, sepanjang generasi Jawa itu akan tetap memahami, mengerti, dan memperhatikan pada gamelan itu sendiri. Om Ilahing mungkasi carita sinamuning pangajap pramila sinebut gamelan kena kinarya gegaman piwulang luhur ingkang kebak ing tatanan. Nadyan to budaya manca iline kaya banjir bandang. Parandene gamelan ingkang kena kinarya gegaman tetepa langgeng lestari balung sungsum murakabi ing bebrayan.